Oke teman-teman, halo, selamat lagi di channel kesayangan kalian teman-teman. Dan yes, pada kesempatan kali ini, kalau misalkan di video sebelumnya kita udah review pengalamanku menggunakan Xlim 3 Ultra, kali ini kita akan bahas adiknya, yaitu si Xlim Pro 3. Yes, dia adalah generasi penerus dari Xlim Pro 2 teman-teman, seperti itu. Dan aku bisa bilang pengalamanku selama 2 minggu menggunakan device ini bisa dibilang ya menarik ya teman-teman, karena mereka melakukan upgrade yang lumayan besar di Xlim Pro 3 kali ini teman-teman. Yes. Oke, jadi yang pertama adalah kita akan bahas mulai dari bahasa desainnya terlebih dahulu. Seperti biasa, kita akan bahas dari segi bahasa desainnya terlebih dahulu. Untuk bahasa desain kali ini, aku bisa bilang Oxfa, ya laki-laki mereka cukup berani dengan bahasa desain yang cukup unik ya teman-teman ya. Dia memadukan kali ini aku dapatnya adalah warna karbon dengan warna gold. Dia memadukan keduanya teman. Tulisan belakang. Terus dia punya aksen emas yang bisa dibilang mengelilingi pinggir-pinggirannya si Xlim Pro 3. Seperti itu. Terus yang aku senang lagi adalah di bagian layarnya teman-teman. Yang kali ini mereka upgrade teman-teman di angka 1 inch lebih teman-teman. Berbeda dengan series lagi-lagi Xlim Pro 2 yang dimana dia punya layar di angka 0,96 inch. Kali ini kalian akan lebih puas untuk melihat layar di angka 1 inch lebih seperti itu. Nah, terus yang aku senang adalah di bagian airflow nya teman-teman. Yes, cukup menarik karena karena bagian airflow nya kali ini mereka bukan lagi ke atas dan ke bawah, tapi kali ini mereka menyamping. Ini akan lebih, ya ini sebenarnya sih kalau misalkan dibilang memudahkan ya enggak juga, cuman nice saja gitu, dimana lebih lucu aja gitu misalkan digeser ke samping dibandingkan digeser atas dan bawah seperti itu. Nah, terus habis itu device ini juga punya titik maksimal output wattage yaitu di angka 30 watt teman-teman, sama seperti seri-seri Xlim sebelumnya yang dimana dia mentoknya di angka 30 watt. Dan yang aku senang kali ini adalah dia membawakan yang namanya Oxfa Pulse System. Yes, gini, kalau kemarin device ini membawakan Oxfa Super Pulse System, kali ini adiknya juga ke bagian fitur yaitu Oxfa Pulse System. Oxfa Pulse System ini sebenarnya berbeda teman-teman dengan Oxfa Super Pulse System, yang dimana Pulse Systemnya ini itu bisa dibilang dia akan menjaga konsistensi ataupun eksistensi dari rasa dan powernya. Cuman memang tidak secanggih bisa dibilang Xlim 3 Ultra, jelas, karena ini adalah varian Pro 3 yang biasa seperti itu. Yang dimana kalau misalkan teman-teman lowbat ataupun kehabisan baterai, dia akan mengikuti ataupun daya output yang dikeluarkan, dia akan mengikuti baterainya. Berbeda dengan Xlim 3 Ultra yang dimana kemarin powernya dia akan terus sama ataupun stabil hingga akhir penggunaan ataupun bisa dibilang akhir dari baterainya. Tapi kalau di device ini enggak teman-teman, cuman teman-teman nggak perlu khawatir. Walaupun teman-teman punya baterai yang lowbat, Oxfa juga berjanji bahwa device ini akan memberikan rasa yang sama walaupun dengan output power yang sedikit lebih rendah seperti itu. Dan ini sebenarnya juga adalah salah satu hal yang cukup baik teman-teman di bagian baterai, karena bisa dibilang baterainya tidak dipaksa untuk bekerja keras seperti itu. Oke. Terus habis itu kalau misalkan kita ngomongin secara tombol, ya Oxfa lagi-lagi naruh buttonnya di depan, berbeda dengan Xlim Pro 2 yang dimana mereka taruh buttonnya di samping. Yes, beda kan? Yang satu di samping, yang satu di depan. Seperti itu. Oke. Terus abis itu yang aku senang adalah yes, di sini untuk informasinya juga cukup jelas. Ada bagian baterai,
ada bagian power, ada jumlah puff, ada jumlah waktu berapa lama kalian nge-puff, dan ada jumlah OHM-nya teman-teman, seperti itu. Dan kali ini aku pakai di angka 0,6 ya. Yes. Untuk baterai dia juga mendapatkan upgrade yang sama seperti kakaknya, yaitu di angka 1500 mAh. Yang bisa bilang adalah di angka segini di device ini itu bisa dibilang dia lebih awet dibandingkan kakaknya karena sistemnya tadi teman-teman, yang dimana untuk dia bisa menjaga eksistensi dari powernya, jelas dia akan butuh output yang lebih banyak, ataupun dia akan butuh baterai yang otomatis daya sedotnya akan lebih besar dibandingkan dengan full system seperti ini. Sehingga untuk efisiensi baterai jelas ini akan slightly better ataupun sedikit lebih baik dibandingkan Oxva Xlim 3 Ultra. Dan ini memang kerasa nyata di penggunaanku sehari-hari, karena kalau misalkan aku pas pakai gitu ya, asam dikit. Nah, di saat aku menggunakan device ini itu aku bisa bilang dia punya sisa baterai malam pada saat malam itu sedikit lebih banyak, yaitu di angka 22 atau bahkan di angka 25% dengan penggunaan yang sama seperti si Oxva Xlim 3 Ultra ini teman-teman, seperti itu. Sehingga aku bisa bilang bahwa dia punya ekstensi baterai yang sedikit lebih better dibandingkan Xlim 3 Ultra. Cuman jelas dengan dia nggak punya super pool system yang bisa mempertahankan powernya hingga akhir, kita nggak akan bisa mendapatkan power yang sama secara terus menerus. Tapi ini justru akan menjadi lebih baik untuk daya tahan baterainya. Lalu untuk pengecasannya sendiri keduanya sama teman-teman, yang dimana mereka punya sistem fast charging yang dimana akan penuh dalam waktu setengah jam aja, seperti itu. Dan aku juga pas lagi ngecas terus habis itu pengen emang buru-buru pengen pergi atau apa ya, tinggal pagi kalau misalkan lupa dicas tinggal dicas aja, kita tinggal mandi, siap-siap makan, sarapan dan lain sebagainya, terus cabut, device ini siap untuk dibawa pergi seharian, seperti itu. Nah, terus untuk di bagian CT ya kita nggak perlu ngomong lah, kalau misalkan di bagian CT jelas dia juga baik adanya teman-teman, baik adanya tuh. Untuk di bagian CT-nya ya selama 2 minggu ya Oxva emang kalau misalkan masalah CT ini nggak pernah mengecewakan, karena aku bisa bilang masalah CT ini sama seperti kemarin ya teman-teman, karena aku pakai satu CT untuk 2 device sehingga gak ada keluhan sama sekali situ di bagian CT-nya. Perfect, masih enak di angka 2 minggu seperti itu. Nah, dengan pengalamanku selama 2 minggu di sini, jelas kedua device ini punya perbedaan yang bisa dibilang cukup menarik di masing-masing device ini. Sehingga buat teman-teman yang mungkin butuh dengan super pool system dan butuh layar touchscreen dan pengen mungkin sedikit pamer ke teman-teman ya bahwa ini loh sekarang device POD ku udah bisa touchscreen, ya teman-teman bisa ambil Xlim 3 Ultra. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak butuh fitur seperti itu, teman-teman bisa ambil Xlim Pro 3 seperti itu. Sehingga pada kesimpulan akhir ini aku bisa bilang kedua device ini adalah sebuah device yang sangat menarik untuk teman-teman ambil. Apalagi aku bisa bilang kedua device ini bisa dibilang device yang sangat mantap jiwa teman-teman untuk teman-teman ambil di akhir tahun ini. Buat teman-teman yang udah ambil salah satu device ini, selamat menikmati device barunya. Gak perlu lihat kiri kanan lah, karena kedua device ini cukup menarik seperti itu. Dan teman-teman kalau misalkan teman-teman tanya, Bang, apakah perlu nih aku upgrade ke Xlim Pro 3 dari Xlim Pro 2 misalkan? Aku bisa bilang bahwa kalau misalkan teman-teman udah megang Xlim Pro 2 yang DNA version, teman-teman bisa dibilang nggak perlu upgrade lah, karena aku bisa bilang ya dia menggunakan chip DNA, kecuali nantinya mungkin Oxva kepikiran Xlim 3 Ultra DNA ya teman-teman upgrade ke series DNA nggak masalah, karena aku bisa bilang se-powerfulnya kedua device Oxva ini, device dengan chip DNA ini aku bisa bilang masih lebih better teman-teman, karena teman-teman bisa atur lewat iskrapnya Oxva seperti itu. Tapi kalau misalkan teman pakai Xlim Pro 2 biasa nih, terus habis itu pengen upgrade terus bingung, Bang, lebih mending ke Pro 3 atau Ultra, ya semua tergantung keputusan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman butuh fitur-fitur seperti yang aku sebutin di pengalaman 2 mingguku
bersama si Extreme 3 Ultra, ya teman-teman bisa ambil Extreme 3 Ultra. Atau teman-teman lebih senang ke Extreme Pro 3, teman-teman nggak butuh super push atau nggak butuh ini itu dan lain sebagainya, aku bisa bilang Extreme Pro 3 ini juga adalah upgrade yang gede banget dengan super push sistemnya mereka. Dan teman-teman nggak perlu juga bingung ya, karena dia juga udah menyediakan 3 tema seperti itu. Ya walaupun temanya tidak sewah di sini, tapi ya ini masih menarik untuk dicoba. Sehingga kedua device ini aku bisa bilang menarik. Dia bisa melanjutkan tren positif dari Oxfa yang selama ini juga udah dibangun melalui channel ini. Jadi aku bisa bilang terima kasih Oxfa sudah menghadirkan device-device yang legit, enak, dan aku berharap kedepannya Oxfa bisa mungkin ViveRAM DNA kali, bisa lah ViveRAM DNA, terus habis itu pakai RBA nya ViveRAM. Wow, itu sih menarik sih, sebuah chip DNA, baterai internal, terus pakai RBA-nya, bisa disetting di iskrapnya Oxfa. Wah itu jos sih. Jadi semua tergantung dari kebutuhan dan keputusan teman-teman. Pada akhirnya ya laki-laki yang memutuskan apakah teman-teman butuh semua fiturnya, ya teman-teman sendiri. Seperti itu, aku hanya bisa membantu melalui video seperti ini dan menjawab jawaban kalian di kolom komentar. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kali ini, dan kedepannya kita akan bertemu lagi dan berjumpa lagi. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe, sehingga teman-teman bisa terus mengikuti perkembangan update dari channel ini seperti itu. Dan kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Bye bye.